Dasar negara adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya dasar negara menjadi fondasi utama agar suatu negara dapat berdiri dengan kuat dan memiliki arah yang jelas. Yang kedua, menjadi pedoman dalam sistem pemerintahan dan hukum. Semua aturan undang-undang dan sistem pemerintahan harus sesuai dengan dasar negara agar negara berjalan dengan adil dan teratur. Yang ketiga, menjadi landasan filosofis. Jadi dasar negara berisi nilai-nilai luhur yang menjadi cita-cita dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, dasar negara di Indonesia adalah Pancasila. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 sila utama sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, latar belakang perumusan dasar negara. Jadi perumusan dasar negara itu terjadi di Indonesia karena Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaan dan membutuhkan dasar yang kuat untuk negara yang akan dibentuk. Tahun 1945, Jepang mulai kalah dalam Perang Dunia II. Karena Jepang mulai kalah, Jepang membentuk BPUPKI untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan mempersiapkan kemerdekaan. Dibentuk BPUPKI adalah badan yang bertugas menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting untuk kemerdekaan Indonesia, termaksud merumuskan dasar negara. Sidang BPUPKI berlangsung 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa menyampaikan usulan dan gagasan mereka tentang dasar negara Indonesia. Yang berikut muncul berbagai gagasan dari tokoh yang berbeda. Tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan pendapat mereka hingga akhirnya lahirlah Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara sangat penting karena menjadi pedoman hidup bangsa. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara karena nilai-nilainya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan mampu mempersatukan seluruh rakyat. Gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa berdiskusi untuk menentukan dasar negara yang cocok bagi Indonesia. Tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya masing-masing dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Yang pertama, gagasan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu perikebangsaan dengan artinya Indonesia harus menjadi bangsa yang bersatu, tidak terpecah belah, dan memiliki rasa cinta tanah air. Yang kedua, perikemanusiaan. Maksudnya Indonesia harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghormati, dan tidak menindas sesama. Yang berikut, periketuhanan. Negara harus berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat, perikerakyatan. Rakyat memiliki peran penting dalam pemerintahan. Keputusan harus berdasarkan kepentingan rakyat. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Negara harus berusaha menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Muhammad Yamin juga menekankan pentingnya nasionalisme dan keadilan sosial. Yang berikut, gagasan Supomo. Supomo melihat negara sebagai kesatuan yang utuh, artinya negara dan rakyat tidak terpisah. Pokok pikirannya adalah menolak liberalisme dan individualisme yang terlalu mementingkan diri sendiri, menekankan asas kekeluargaan, mengutamakan musyawarah, menjaga persatuan, mengembangkan semangat gotong royong, serta hubungan yang harmonis antara rakyat dan pemerintah. Menurut Supomo, negara harus seperti sebuah keluarga besar yang saling bekerja sama. Yang terakhir, gagasan Soekarno. Soekarno juga mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, atau daerah. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, menjunjung tinggi persaudaraan antar bangsa dan perdamaian dunia. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Negara harus memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya golongan tertentu. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kehidupan beragama harus saling menghormati dan penuh toleransi. Soekarno juga memperkenalkan trisila, yaitu penyederhanaan dari Pancasila menjadi 3 sila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan, dan ekasila, yaitu penyederhanaan menjadi 1 sila saja, yaitu gotong royong. Menurut Soekarno, semangat gotong royong adalah inti dari kehidupan bangsa Indonesia. Jadi walaupun gagasan ketiga tokoh berbeda, tujuannya sama, yaitu mencari dasar negara terbaik bagi Indonesia.
Dari berbagai usulan tersebut, akhirnya lahirlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi Pancasila merupakan hasil pemikiran dan perjuangan bersama para pendiri bangsa. Berikut perbandingan gagasan para tokoh. Dalam proses perumusan dasar negara Indonesia, ada beberapa tokoh penting yang menyampaikan gagasannya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin menekankan pentingnya nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa Indonesia, kemanusiaan, yaitu menghargai hak setiap manusia, ketuhanan, yaitu bangsa Indonesia harus berlandaskan nilai agama. Artinya, menurut Yamin, negara harus dibangun dengan semangat kebangsaan, kemanusiaan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan Supomo mengemukakan gagasan integralistik, yaitu negara dan rakyat menjadi satu kesatuan. Yang berikut persatuan, tidak boleh ada perpecahan, kekeluargaan, kehidupan berbangsa harus seperti keluarga yang saling membantu. Menurut Supomo, negara harus mengutamakan persatuan dan kebersamaan. Yang berikut Soekarno. Soekarno menyampaikan gagasan gotong royong, saling membantu, demokrasi yaitu rakyat ikut menentukan pemerintahan, keadilan sosial, kesejahteraan harus dirasakan oleh rakyat. Menurut Soekarno, negara harus adil dan dibangun dengan kerjasama seluruh rakyat. Persamaannya, walaupun gagasan mereka berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia bersatu, merdeka, adil, dan sejahtera. Yang berikut proses perumusan Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak langsung terbentuk tetapi melalui beberapa tahap penting. Yang pertama dibentuk Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Yang kedua menghasilkan Piagam Jakarta. Jadi panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yaitu rancangan awal dasar negara Indonesia. Yang ketiga 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Pada tanggal ini Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya. 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan. Sehari setelah merdeka, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Yang kelima, perubahan sila pertama. Sila pertama mengalami perubahan demi menjaga persatuan nasional agar seluruh rakyat Indonesia dapat menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa persatuan bangsa lebih diutamakan. Yang berikut fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai satu dasar negara. Jadi Pancasila menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan membuat aturan negara. Yang berikut ideologi negara. Pancasila menjadi pedoman cita-cita bangsa Indonesia. Dan ketiga, pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang keempat, identitas nasional. Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dari bangsa lain. Adapun tujuan Pancasila, satu menjadi pedoman hidup masyarakat. Pancasila mengajarkan bagaimana hidup yang baik, adil, dan saling menghormati. Yang kedua, menjaga persatuan bangsa. Pancasila membantu menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda suku, agama, dan budaya. Jadi Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi juga pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia.